Kuki, kamu tahu nggak sih kalau jungkat-jungkit merupakan salah satu dari penerapan vektor loh? Vektor. Oh, materi matematika minat kan? Yang baru aja kita pelajarin itu. Masa iya sih jungkat-jungkit merupakan salah satu dari penerapan vektor? Nah, kalau mau tahu lebih dalam lagi, yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami berempat akan membuat sebuah video presentasi yang bertemakan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dandap Putra Pratama. Di belakang saya Ceria Irawan Saputra, Haji Muhammad Akbar, Usman Yakin Tirsinada. Mungkin itu saja perkenalan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, seperti apa yang sudah kita singgung di awal video tadi, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa sih vektor itu? Apa yang dimaksud dengan vektor itu? Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Tentunya sangat berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja dan tidak memiliki arah. Vektor dapat kita ilustrasikan sebagai anak panah. Pangkal dari anak panah merupakan titik awal vektor. Ujung dari anak panah merupakan titik ujung vektor. Dan arah dari anak panah merupakan arah vektor. Sedangkan nilai vektor adalah panjang dari nilai vektor tersebut. Selain jungkat-jungkit, apa saja sih penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu contoh yang pertama, terjun payung. Di saat penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat pada bawah pesawat tersebut, melainkan jatuhnya melenceng. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Kedua, ketika perahu menyeberangi sungai. Sebenarnya, kecepatan gerak perahu merupakan penjumlahan dari kecepatan gerak perahu itu sendiri dan kecepatan arus sungai. Yang ketiga, seorang pemanah. Seorang pemanah yang akan memanah dan menarik anak busur merupakan salah satu dari penerapan vektor. Tarikan antara anak panah dan anak busur adalah resultan vektor. Gaya tarik tali dari antara kedua ujung busur tersebut. Yang keempat, pesawat terbang. Pesawat terbang yang ingin take off dan landing menggunakan metode vektor sehingga ketika turun tidak langsung jatuh ke bawah, melainkan melalui arah vektor yang telah disesuaikan. Sehingga orang-orang yang ada di dalamnya tidak jatuh maupun tidak terombang-ambing. Selanjutnya yang kelima, layang-layang. Ketika seorang anak bermain layang-layang, coba kita perhatikan arah layang-layang tersebut terhadap anak yang memegang tali layang-layang. Ternyata arah layang-layang tersebut tidak lurus dengan anak yang memegang tali tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya gaya dorong angin sehingga anak tersebut dapat melihat layang-layang lebih jelas lagi karena adanya pengaruh vektor. Yang keenam, jungkat-jungkit. Nah, teman-teman, ketika seorang anak bermain jungkat-jungkit pada bidang miring menggunakan gaya vektor sehingga anak tersebut tidak jatuh dari bidang miring itu. Yang ketujuh, kemudi pilot. Nah, teman-teman, ini adalah satu contoh penerapan vektor. Peralatan modern ketika seorang pilot ingin menerbangkan pesawat. Ia menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan vektor sebagai arah bagi seorang pilot. Hal ini bertujuan agar arah dari sesuai jalur dan tidak kehilangan arah, sehingga pesawat tersebut sampai pada tujuan. Yang kedelapan, pengibaran bendera. Ketika upacara bendera di hari Senin, pasukan Paskibra mengibarkan bendera dari bawah ke atas. Hal ini adanya tarik ulur tali yang dilakukan oleh kedua pengibar tersebut. Tarik dan ulur yang dilakukan merupakan vektor posisi karena adanya tarik mengarah ke atas dan ulur yang mengarah ke bawah. Yang kesembilan, kapal selam. Vektor juga digunakan dalam kapal selam. Bagaimana sih penerapan vektor pada kapal selam? Nah, teman-teman, pada kapal selam terdapat rongga sebagai tempat keluar masuknya air atau udara. Pada saat rongga tersebut berisi udara, maka air yang keluar sama berat kapal. Keadaan ini, kapal selam dapat mengapung, namun ketika rongga dibuka, maka volume air dalam rongga akan bertambah. Hal ini yang menyebabkan kapal selam dapat tenggelam. Nah, yang ke-10 dan yang terakhir. Dalam komputer, vektor digunakan dalam pembuatan grafis.
Grafis adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat, dengan demikian sumber gambar yang muncul pada layar monitor. Komputer ini terdiri dari atas titik-titik yang mempunyai nilai koordinat layar monitor, berfungsi sebagai sumber koordinat X dan Y. Grafis vektor adalah objek yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis yang digunakan rumusan matematik tertentu. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Assalamualaikum. Bubuh dari jenis kita kok bakas kaunya enggak makal. Dah wah aja. Ya, bubuh.